Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama channel saya. Di sini saya Sri Wahyuni Nurhayati akan menjelaskan mengenai teori globalisasi yang dirumuskan oleh Anthony Giddens. Nah, berikut ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Pernahkah kalian berbelanja online, menyimak berita dari mancanegara, atau berkomunikasi dengan teman dan saudara di luar kota? Itu semua terjadi karena adanya teknologi. Ya, teknologi dapat mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadarkah kalian kalau semua itu adalah dampak dari globalisasi? Menurut Giddens, globalisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya interdependensi antara individu, kelompok, masyarakat, dan negara di seluruh dunia. Selain itu, Giddens juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong terjadinya globalisasi, yaitu diantaranya. Nah, yang pertama yaitu perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat itu dapat merubah globalisasi terjadi karena tatanan dunia terus berubah. Nah, perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesadaran globalisasi. Berikut ini adalah video di mana perubahan masyarakat atau perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah atau pada lingkungan anak-anak. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah kolonialisme. Faktor ini dapat mendorong perubahan dunia menuju globalisasi adalah dikarenakan kolonialisme akibat penjajahan oleh negara-negara barat. Menurut Giddens, telah membuat negara-negara dunia saat ini terbagi menjadi 4 kategori berdasarkan kualitas pembangunannya. Keempatnya, negara dunia pertama bersekutu dengan Amerika Serikat dan NATO dan dianggap paling maju seperti di Amerika, Eropa, dan Australia, dan mereka mendukung kapitalisme dan demokrasi sebagai bentuk ekonomi dan pemerintahan mereka negaranya, yaitu Inggris Raya, Prancis, Kanada, dan Yunani. Sedangkan negara dunia kedua merupakan negara yang mendukung komunisme dan dipengaruhi oleh Uni Soviet. Contohnya negaranya adalah yaitu Jerman Timur, Romania, Polandia, dan Hungaria. Negara-negara ini juga secara historis disebut sebagai Blok Timur. Sedangkan negara dunia yang ketiga yaitu negara-negara yang mungkin sudah maju secara ekonomi dan netral atau terbelakang dan tidak mempunyai pemerintahan yang mendukung salah satu pihak. Contoh negaranya yaitu Venezuela, Maroko, Filipina, Mesir, dan yang keempat adalah New Industrializing Societies atau NIC atau
negara industri baru. Untuk yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Awal kemajuan IPTEK ditandai dengan kemunculan alat telekomunikasi yang memanfaatkan sinyal analog dan kabel. Alat komunikasi terus berkembang menjadi berbagai jenis ponsel yang ada pada saat ini. Maka dari itu, masyarakat menjadi semakin terkoneksi berkat adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Temuan teknologi lain yang menghubungkan masyarakat dari berbagai penjuru adalah internet. Melalui internet, masyarakat di berbagai belahan dunia dapat bertukar informasi dalam waktu yang cepat. Penggunaan internet pun secara cepat terus meluas ke seluruh penjuru dunia. Untuk yang keempat yaitu adalah ekonomi global. Nah, globalisasi ekonomi telah menyebabkan terjadinya peningkatan perdagangan, investasi, dan pergerakan modal antar negara. Hal ini telah menyebabkan terjadinya ketergantungan ekonomi antar negara. Perdagangan, investasi, dan pergerakan modal berlangsung antar negara melalui perusahaan-perusahaan raksasa. Perusahaan tersebut memproduksi barang atau penjualan yang digunakan oleh dan dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara seperti Coca-Cola, Kodak, Shopee, Amazon, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Sriwayuni Nurhidayati, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.